Pro kadang kinasiku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu melalui rekaman video di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya untuk panjenengan semuanya, para Putra Romo tanpa terkecuali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang penting dan perlunya menyaksikan apa dan bagaimana yang kita sembah dan kita tuju selama ini, yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Allah atau Allah alias Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengukil sedikit tentang yang sudah saya informasikan di video-video sebelumnya atau di artikel-artikel saya sebelumnya di Google terkait apa dan bagaimana itu Wahyu Panca Gaib dan Wahyu Panca Lagu, sebagai pengawal agar supaya tidak membingungkan. Wahyu Panca Gaib. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu Panca Gaib berarti maksud pemberian 5 ruh. Siapa yang memberi? Maha Suci hidup. Siapa yang diberi? Jin dan manusia. Untuk apa? Untuk menyaksikan keesaan kuasa Maha Suci hidup yang tunggal dan manunggal dengan seluruh makhluknya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Pemberian 5 ruh ini disebut-sebut juga sebagai sedulur papat kalima pancer atau kawulalan Gusti, yaitu mutmainah, berasal dari sari-sarinya air yang berhakikat sebagai kunci. Aluamah berasal dari sari-sarinya angin yang berhakikat sebagai paweling. Amarah berasal dari sari-sarinya api yang berhakikat sebagai mijil. Supiah berasal dari sari-sarinya bumi yang berhakikat sebagai singgir. Itulah kawulannya atau sedulur papatnya. Dan hidup yang berasal dari Maha Suci hidup yang berhakikat sebagai asmo adalah pancernya atau gustinya. Yang juga lebih akrab dikenal dengan sebutan sebagai Ruh Suci atau Ruh Kudus. Sedulur papat kalima pancer atau kawulalan Gusti atau Wahyu Panca Gaib ini dulu pertama kali dikenal oleh manusia dengan sebutan Wahyu Mahkuto Romo, yang berarti adalah Wahyu itu pemberian, Mahkuto itu lambang, Romo itu rasa manunggal. Jadi Wahyu Mahkuto Romo maksudnya adalah pemberian lambang rasa manunggal. Juga dikenal dengan sebutan sebagai Wahyu Eka Buana, yang artinya adalah Wahyu itu pemberian, Eka itu satu, Buana itu dunia atau alam semesta. Jadi Wahyu Eka Buana maksudnya adalah pemberian satu dunia atau alam semesta. Manunggaling kawulalan Gusti atau menyatunya sedulur papat kalima pancer inilah yang disebut-sebut sebagai guru sejati atau Romo. Maksudnya rasa manunggal atau kunci, maksudnya kumpul nunggal suci. Dan sedulur papat kalima pancer inilah yang menjadikan kita bisa itu dan ini. Seperti bisa bicara, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa berhati, bisa berasa, dan berperasaan, bisa bernurani, bisa beragama, bisa berkeyakinan, berkepercayaan, berdoa, beribadah, bisa bekerja, berkeluarga, dan berkaliber lain-lain sebagainya.
Namun pemberian 5 ruh ini tujuannya bukan untuk semuanya itu yang sudah saya sebutkan tadi, melainkan hanya untuk menyaksikan keesaan kuasanya Maha Suci hidup yang tunggal dan manunggal dengan seluruh makhluknya. Tentang selain itu hanya sekedar bagian dari proses atau perjalanan proses kesempurnaan hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Tidak lebih dari sekedar itu. Kesimpulannya berarti seluruh manusia hidup, disadari atau tidak, suka atau tidak, mengerti atau tidak, paham atau tidak, tahu atau tidak tahu, putra Romo atau bukan, sesungguhnya itu digerakkan oleh 5 ruh pemberian Maha Suci hidup ini, yang tersebut Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalima pancer atau kawula lan Gusti. Tanpa adanya Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalima pancer atau kawula lan Gusti di dalam wujud raga kita, sesakti apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun derajat pangkatnya, setampan dan secantik apapun wajahnya, mati jika ditinggal oleh 5 perkara ini. Artinya, wujud kita ini adalah mayat atau bangkai yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Karena jika tidak segera dikubur atau dibakar, bau busuknya akan mengganggu indera penciuman kita yang masih hidup. Pelajaran hakikat hidup ini sejak zaman kuno dulu sudah ada dan dipelajari oleh para pendahulu kita, yaitu para leluhur kita. Seperti moksa kalau dalam Hindunya, abadi kalau dalam Budanya, kembali suci atau kudus kalau dalam Kristennya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun kalau dalam Islamnya, bali mring asal usul sangkan paraning dumadi atau kembali kepada asal usulnya kejadian dalam istilah Jawanya. Namun sejak muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan politik yang mengutamakan otak yang tidak bersih dan terjaga kebersihannya, lakunya menjadi kemomoran, maksudnya ternodai dengan kepentingan-kepentingan individual duniawi yang tega mengorbankan orang-orang yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu Allah atau Allah alias Tuhan. Sehingganya semakin ke zaman kita sekarang ini semakin mustahil dan tidak ada jaminan untuk menyaksikan Allah atau Allah alias Tuhan, apalagi mencapai atau menggapainya. Itulah letak bedanya Wahyu Pancagaib dengan yang pernah ada di zaman sebelum Wahyu Pancagaib. Apapun alasannya, tetap berbeda dengan Wahyu Pancagaib. Tidak akan pernah sama atau menyamainya. Sebab karena Wahyu Pancagaib hanya bisa dipraktekkan dengan laku murni menuju suci yang sering saya informasikan di banyak artikel dan video saya di internet dengan kalimat Wahyu Pancalaku atau iman yang tak lain dan tak bukan adalah sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri. Bukan dengan ilmu apapun, agama apapun, apalagi dengan politikus. Barang siapa yang berniat momori atau menodai pasti hancur sebelum berhasil. Lebur tanpa dadi.
Nah, untuk membuktikan kenyataan dan kebenaran dari semua yang sudah saya informasikan di ratusan video saya, ratusan artikel-artikel saya, khususnya yang sedang saya informasikan ini, panjenengan harus menyaksikannya sendiri, harus mengalaminya sendiri, harus merasakannya sendiri. Bukan katanya wong edan baku atau katanya siapapun dan apapun. Kalau panjenengan sudah menyaksikannya sendiri, sudah mengalaminya sendiri, dan sudah merasakannya sendiri tentang kemanunggalan, wahyu panca gaib panjenengan sendiri, atau sedulur papat kalima pancernya panjenengan sendiri, atau kawulalan gustinya panjenengan sendiri, yang terjadi di dalam wujud nyata tubuh panjenengan sendiri, bukan katanya siapapun dan apapun, itulah yang dimaksud bener gaib, gaibing gaib, suci ning suci, yang sempurna dunia akhir. Sehingganya panjenengan sungguh mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu yang disebut-sebut sebagai Tuhan, yang dinamai Allah, Allah, Yahweh, yang widiwase, Sang Yang Daya, dan sebagainya, yang dipuja dan dipuji oleh seluruh makhluk hidup di alam semesta raya ini. Disinilah letak perlu dan harusnya menyaksikan dan merasakan serta mengalaminya sendiri terkait Tuhan. Kalau belum, seyakin dan sepercaya apapun tetap saja akan ngambang seperti kapas di atas air. Coba, benar tidak apa yang saya katakan ini? Saya katakan ini karena saya pernah mengalami. Betapapun saya yakin dan percaya, atau hakul yakin, kalau istilah agamanya. Karena ayat-ayat firman-Nya saya sudah mengerti, memahami, dan mengetahui, tetap saja ngambang. Ketika mengalami masalah yang tiada berujung, utang seperti kapas di atas air. Sebab karena itu kita perlu dan harus menyaksikan sendiri. Sebab karena itu kita perlu dan harus menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, dan merasakan sendiri bukti dan kebenaran kenyataannya. Ini tentang pengampunan, ini tentang kemanunggalan, ini tentang kesucian, ini tentang kesempurnaan, ini tentang keabadian. Apakah panjenengan cukup percaya dan yakin begitu saja dengan dogma ini tanpa perlu mengalaminya sendiri, merasakannya sendiri, dan menyaksikannya sendiri? Benarkah sudah terampuni? Benarkah sudah manunggal? Benarkah sudah suci? Benarkah sudah sempurna? Benarkah sudah abadi? Lagi pula, tidaklah lucu bukan? Menyembah, memuja, memuji, dan mengikuti serta menuju ke sesuatu yang sama sekali tidak kita ketahui kebenaran nyatanya. Sebab itu, jangan pernah percaya dulu 100%. Sebab itu, jangan pernah percaya dulu hingga 100% dengan apapun yang dikatakan oleh saya, Wong Edan Baku, baik melalui artikel, video, atau secara langsung. Jikalau panjenengan belum mengalaminya sendiri, belum merasakannya sendiri, dan belum menyaksikannya sendiri.
Karena kalau panjenengan belum mengalaminya sendiri, belum merasakannya sendiri, dan belum menyaksikannya sendiri, itu belum benar-benarnya benar. Masih asumsi, dogma, atau doktrin belaka. Maka mari praktek bersama saya, Wong Edan Baku, untuk membuktikan semua informasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia ini, agar supaya menjadi kenyataan yang nyata, bukan hayalan belaka atau katanya. Oke? Lantas, agar supaya bisa mengerti sendiri, bisa paham sendiri, bisa mengetahui sendiri, bisa mengalami sendiri, bisa merasakan sendiri, alias bisa menyaksikan sendiri, cara dan tekniknya bagaimana Pak Web? Teman-teman. Namun ini hanya berlaku untuk para putra Romo loh ya. Ini hanya berlaku untuk para putra Romo loh ya. Bukan selain putra Romo. Putra Romo yang sudah benar-benar mengerti, sudah benar-benar memahami arti maksud dari wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, serta benar-benar sudah mengetahui kemana arah tujuan wahyu pancagaib yang diibadahkan dengan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman ini. Kalau belum mengerti dan memahami arti maksud wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, serta belum mengetahui kemana arah tujuan wahyu pancagaib yang diibadahkan dengan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman ini, silahkan simak dulu semua video-video saya di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya ini. Sebab karena semua dan segalanya sudah saya informasikan seluruhnya tanpa teden aling-aling, dan menggunakan bahasa paling sederhana, sehingganya enak dan mudah untuk dicerna. Jikalau panjenengan memaksakan diri untuk coba-coba, sedangkan panjenengan belum mengerti dan memahami arti maksud wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, serta belum mengetahui kemana arah tujuan wahyu pancagaib yang diibadahkan dengan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman ini, panjenengan akan mengalami kemijilan alias kehilangan seluruh ingatan panca indera panjenengan alias stres akut. Jadi jangan coba-coba jika pikiran, hati dan syahwat panjenengan belum terjaga kebersihannya. Kecuali jika ada seorang pembimbing yang sudah sampai di tahapan ini, yang mendampingi secara langsung. Karena sebab ini bukan suatu hal yang remeh dan sepele serta mudah. Ini soal dan tentang keabadian yang sempurna hingga 7 turunan. Deal ya. Caranya patrap kunci. Lalu baca kunci 7 kali, lalu bersamadi tanpa menggunakan otak dan hati atau pikiran dan batin. Tekniknya seperti ini. Langkah awal, bertekadlah untuk menyediakan waktu paling tidak 1 jam di dalam sehari semalam
Syukur-syukur bisa lebih 2 jam atau hingga 3 jam misalnya. Kedua, sediakan atau carilah tempat yang menurut panjenengan aman dan nyaman untuk dijadikan tempat bersama. Bisa di kamar atau di alam bebas terbuka seperti tempat di mana saya sedang melakukan rekaman video ini. Ketiga, lakukan teknik ini saat suasana hening seperti tengah malam misalnya. Kalau ketiga syarat tadi sudah tersedia dan panjenengan siapkan, maka mulailah teknik ini tepat di malam kelahiran kita sendiri. Misalnya lahir hari Rabu, maka awalilah teknik ini di hari Selasa malam Rabunya. Langkah-langkah tekniknya seperti ini. Duduklah bersila dengan santai, rileks, bebas merdeka, sesuka kita. Yang penting duduknya bisa nyaman, tidak tegang atau tidak ada tekanan apapun. Bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Carilah posisi yang paling nyaman, lalu perhatikan alat vital kita. Jangan sampai nekuk ke bawah atau ke samping, atau tertekan oleh kaki atau celana dalam. Posisikan dia tegak lurus, menjurus ke atas pusar atau udel atau wudel. Kemudian analisalah rasa dan perasaan kita. Dalam sikon tenang apa tidak? Kalau tidak tenang, lakukanlah palungguh pambuka terlebih dahulu yang berbunyi, sedulur papaku lungguho ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala, kanthi teguh rahayu slamet. Baca dalam hati hingga berulang kali sampai terasa tenang atau plong, sembari menempelkan telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri di mana terdapat detak jantung. Tapi kalau rasa dan perasaan kita dalam sikon tenang, tidak perlu palungguh pambuka, bisa langsung patrap kunci yang kemudian membaca bacaan kunci 7 kali hingga berturut-turut. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Kula sejatine satriya, kangge tumindake satriya sejati. Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kula nyuwun pangapura
dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Kula sejatine satriya kangge tumindake satriya sejati. Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Kula sejatining satriya kangge tumindake satriya sejati. Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Kula sejatining satriya kangge tumindake satriya sejati. Lalu turunkan kedua tangan dan posisikan di posisi yang nyaman. Cari posisi nyamannya di mana atau bagaimana. Bisa seperti ini atau begini atau begini atau begini atau juga seperti ini. Kalau sudah ketemu posisi nyamannya, lalu pejamkan mata dan diamlah. Diam total. Dan bernapaslah melalui hidung. Jangan gunakan pikiran dan batin atau otak dan hati. Diam total. Maksudnya tidak usah mikir apa-apa atau berpikir apa-apa. Tidak usah ngebatin apa-apa atau membatin apapun. Pokoknya diam, tanpa kata, tanpa suara, dalam bentuk apapun. Lalu nikmatilah dengan kesadaran rasanya napas yang keluar masuk melalui hidung kita. Terus nikmati lagi. Nikmati lagi lebih dalam lagi menikmatinya. Sampai kita benar-benar bisa rileks dan santai.
tidak semangat, tidak tergesa-gesa di dalam bernapas. Jikalau kita sudah bisa menguasai napas kita sendiri, mengatur napas kita sendiri sesantai dan serileks mungkin, maka secara otomatis seluruh panca indera kita akan nonaktif kecuali indera pendengaran kita. Dan kita akan dapat mendengarkan dua kemungkinan suara yang akan muncul setelahnya. Kemungkinan pertama, suara yang akan terdengar adalah suara yang menyerupai langkah kaki seseorang yang tanpa sandal berjalan di atas lantai atau ubin. Dek, 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 dek. Atau mirip seperti itu. Dalam hal ini, tetap diam. Jangan gunakan pikiran dan hati. Maksudnya tidak usah nebak-nebak atau ngira-ngira dan lain-lain. Tetap diam. Itu adalah suara detak jantung kita sendiri. Yang kemungkinan kedua, kita akan mendengar suara seperti air mengalir di parit pegunungan. Dalam hal ini, tetap diam. Jangan gunakan pikiran dan hati. Maksudnya tidak usah nebak-nebak atau ngira-ngira dan lain-lain. Itu adalah suara aliran darah kita sendiri. Dari kedua suara itu tadi, mana yang akan muncul terdengar oleh indera pendengaran kita? Dan dengarkanlah suara itu dengan seksama. Terus dengarkan lebih dalam lagi. Dan dengarkan terus. Semakin kita dengarkan suara tersebut dengan kesadaran, maka suara itu akan membawa kita masuk ke dalam diri kita yang paling dalam, yaitu di tempat di mana wahyu panca gaib atau sedulur papat kelima pancir atau kawula Gusti kita yang sedang manunggal atau menyatu di atas tahtanya. Yang artinya kita akan menyaksikan kemanunggalan tersebut. Karena dalam keadaan menyaksikan secara nyata, maka kita pun akan bisa merasakannya secara nyata. Nah, kalau sudah begini, selanjutnya terserah panjenengan mau apa. Silahkan diatur sendiri. Kalau belum bisa menguasai napas, yang artinya tidak akan mendengarkan suara yang saya maksud, yang artinya lagi tidak ada yang akan menuntun masuk ke pusara atau makomnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kelima pancir atau kawula Gusti kita yang sedang manunggal atau menyatu di atas tahtanya. Jangan menyerah, apalagi kapok. Ulangi lagi besok malam. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa diraih tanpa perjuangan. Dan tidak ada satupun perjuangan yang tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan serta perjuangan hanya dapat dilakukan dengan tekad yang tanpa keraguan. Latihlah dan terus berlatihlah. Pasti bisa. Wong edan tapi bisa.
berarti panjenengan juga pasti bisa. Tinggal mau apa tidak membersihkan pikiran, batin dan syahwatnya, lalu menjaganya agar supaya tidak tercemari lagi. Itu saja perkara. Selain itu, kita sama saja, tidak ada bedanya. Sama sekali tidak ada bedanya. Oke? Jangan lupa lakukan patrap palungguh panutup setiap kali selesai latihannya, yang berbunyi asmo sejatinya disebut. Kalau belum punya asmo, cukup katakan asmo sejati lungguho ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sanguni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. 3 kali berturut-turut sambil menempelkan telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri di mana terdapat detak jantung. Para kadang kinasiku sekalian, beberapa hari kemarin, tepatnya Jumat malam, tanggal 5 Juni 2020, saya didatangi lagi oleh leluhur Jawa kita, yaitu Yang Kuit Sabdo Palon dan Naya Genggong. Yang intinya saya diberitahu tentang apa yang akan terjadi di tahun 2025 hingga tahun 2028 yang akan datang nanti. Lalu saya dimohon untuk menyampaikan informasi ini secara publik atau umum, entah itu melalui internet atau secara langsung ketika keadaan. Kemudian karena hari Jumat tanggal 5 Juni itu saya sedang kadangan, lalu di hari Sabtunya tanggal 6 Juni baru saya bisa mencari lokasi yang tepat untuk melakukan rekaman video. Karena pada waktu itu posisi saya sedang ada di Jawa Timur bagian barat, saya memilih objek wisata Kayangan Api sebagai tempatnya. Namun saya keliling hingga menghabiskan BBM 1 tangki mobil Brio saya. Tapi tidak bisa melakukan rekaman video. Karena tempat-tempat yang saya pilih, terutama objek wisata Kayangan Api dan sekitarnya hingga sampai di negeri atas angin, tutup semua karena alasan corona. Seperti yang akan terjadi di tahun 2020 tentang coronavirus atau COVID-19 ini, yang pernah saya informasikan kejadiannya sebelum terjadi. Nanti di tahun 2025 hingga tahun 2028 akan ada kejadian yang sangat luar biasa, dan para pelaku penyelamatnya adalah Putra Romo. Hanya Putra Romo. Putra Romo mana dan yang bagaimana dulu Pak Web? Putra Romo itu ya sesuai dengan kekudangannya Romonya toh. Maka berlatihlah dan terus berlatihlah laku penyaksian kemanunggalan diri ini dengan kesadaran cinta kasih sayang yang sadar hidup, sampai bisa berhasil menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, dan merasakan sendiri kemanunggalan panjenengan sendiri. Jikalau panjenengan sudah berhasil, jangankan yang akan terjadi di tahun 2025 hingga tahun 2028 nanti, yang disebut-sebut Allah atau Allah alias Tuhan pun bisa panjenengan tembus, bisa panjenengan miliki tanpa katanya siapapun dan apapun, melainkan nyata, senyata-nyatanya, bukan gaib, juga bukan katanya apapun dan siapapun. Ayo kita buktikan bersama-sama.
Jangan cuma teori tok. Mari kita buktikan bersama-sama. Kita buktikan bersama-sama. Jangan berhenti di pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Jangan cuma teori tok. Mari, praktek, praktek. Ayo, tunggu apa lagi? Segini tinggal lebnya. Kurang apa lagi? Dan tenang. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sandikala pamanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. Gusti ingkang Maha Suci, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya, Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal usul nenek moyang semua makhluk, sungguh murka paduka yang hamba harap. Kalau penguraian kitab purwa kala warisan leluhur kami ini, yang hamba terjemahkan dalam bahasa merdeka tanpa tebeng alim-alim, tidak sesuai dan tidak tepat dengan aslinya. Ini saya lakukan demi cinta kasih sayangku kepadamu dan seluruh makhlukmu, supaya tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan terkait tentangmu. Dengan ini saya telah menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayang. Maafkanlah saya, ampunilah saya, jika apa yang telah saya sampaikan kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi, tidak membuat orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi, segera sadar menyadari akan kebenaranmu. Ampunilah, ampunilah, ampunilah orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi, dan bukakanlah pintu hati mereka dan terangilah dengan rahmat-Mu, agar tidak ada lagi kegelapan dan kesesatan di hati orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayang. Damai di pikiran, damai di hati, damai di syahwat, damai di dunia, damai di akhirat, damai, 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 tentram. Sikro milet sing dadi pengayom donya, kanthi akhlak ingkang mulya, budi pekerti ingkang luhur, dadi arum donyane para wali.
tata sing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis panglo. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing kawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti Allah ingkang Maha Welas Tuwin Maha Asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi. Sarta angeluni Raksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testi sing tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking wesi ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrak ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anem amendenga laku ngurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah kang makolei yen taberi anggo guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar giro jagat alit kanthi sekeca.